Yo 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 yo. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Aryan Comoto Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Semoga baik-baik saja. Ya mau gimana lagi, Portugal kalah cok tadi malam. Gila kali ya, aja Portugal kalah. Kalau Portugal pulang Ronaldo ke rumahnya. Ih, kesel banget gua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, diberkati, dirahmati, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan segala sesuatu yang diminta di dunia ini. Pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua yang lagi menonton channel YouTube ini. Oh ya, kita nggak pernah ini ya, udah jarang kita ya. Maksudnya kita udah jarang opening kita tuh kayak apa ya? Kayak mari kita mengirimkan salat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena merekalah karena dialah yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti sekarang ini, dan dialah yang telah berhasil menancapkan bendera Islam di persada bumi ini. Jadi pada pagi hari ini yang sangat berbahagia ini, kita ngevlog memakai motor yang jarang banget kita pakai ngevlog. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya teruslah berbuat baik kepada sesama manusia dan teruslah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablu minan nas dan hablu minallah. Karena kenapa? Itu sangat baik untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Gua nggak bisa ceramah, gua sumpah. Tapi kalau misalkan ceramah dikit-dikit bisa lah. Jadi kenapa kita harus menjaga hubungan di muka bumi ini? Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di dalam ayat sudah ditentukan. Wih, ngeri kali gue bahas-bahas ayat takut gue bahas-bahas ayat, takut salah ucap gue. Ada ayat yang bisa saya kutip. Lanjut lagi gue. Gak boleh gue lanjut nih. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu adalah proses penciptaan manusia di muka bumi ini. Jadi ketika manusia ingin diciptakan gitu, malaikat itu sempat debat coy dengan sang pencipta gitu kan. Kenapa manusia mau dijadikan khalifah di muka bumi ini, padahal nanti mereka bisa menumpahkan darah di muka bumi ini kan. Terus Tuhan itu mengatakan kepada malaikat bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu langsung skak cok. Malaikat langsung skak, gak bisa ngomong dia. Gitu jalan ceritanya cok. Itu salah satu ayat yang bisa saya kutip. Oke, lanjut lagi kita. Udah dulu ngomong-ngomong yang kayak gitu-gitu tuh. Tadi dulu kita lanjut lagi ngomong nih perkembangan Gorgon, Tania dan SSR. Gorgon apa dulu? SSR dulu deh. SSR gua dyno, horsepowernya belum sesuai target. Akhirnya itu motor kita simpen dulu. Bukan kita simpen, kita nunggu antrian di Anang Speed. Tapi kayaknya antrian udah mulai longgar. Motor itu sisa gua bawa doang kayaknya. Tapi karena berhubung gua lagi fokus di Gorgon, makanya motor itu belum gua bawa. Jadi untuk sementara Gorgon kita fokusin dulu sampai benar-benar selesai tuh motor tuh. Dan udah 98%. Gue ganti CDI pakai CDI-nya RS1. Gila cok. Anjing. Kenceng anjing. Wih, itu pengapiannya maju 5 derajat. Idih, kenceng banget motor. Semalam gue ngetes sampai kopling gue selip-selip. Jadi itu dia buat motor itu. Gorgon sisa nyeting doang. Nyeting, maksud gue nyeting itu pakai joki bisa,
nggak gue setting terus gue bawa balap juga kemungkinan besar bisa, karena spoilernya udah gue basahin, berbetnya udah nggak terlalu parah, tapi masih tengahnya masih basah. Nah jadi aman-aman aja coy buat gue bawa ngebut-ngebut. Sisa nunggu aja waktunya, jokinya bisanya kapan. Kalau joki gue pakai Agung kecil kalau misalkan Gorgon, soalnya Gorgon kan bukan Ninja, jadi dia tuh nggak termasuk motor yang dalam ikatan kontraknya ini siapa namanya, Agung kecil. Jadi kita bisa pakai itu coy. Habis itu terkait perkaranya, wait, terkait SSR kita udah mulai bisa fokus lagi nih. SSR nih. Oke, Tania itu gua nunggu apa ya Tania ya. Dibilang jadi juga udah jadi, dibilang bungkus juga bungkus. Cuma ya sisa penyesuaian aja kali ya. Dan itu sisa penyesuaian aja. Jadi gua nunggu momen dimana gua ketemu Kohan lagi, terus nyeting sekali itu udah selesai. Udah itu doang, penyesuaian doang, entah itu gear, entah itu main jet naik satu step, seperti hasil gua kemarin yang pas gua itu bikin ngevlog di YouTube yang diupload gitu coy. Jadi itu penyesuaian. Jadi motor yang bisa gue pakai hingga saat ini untuk ngevlog adalah Gorgon dan si Pantai ini nih. Mio Khalifa tak. Oke, ini kita lanjut lagi. Enggak ada lagi gue ceramah cok, enggak ada lagi cok, enggak ada cok. Begitu bukan ceramah sih, gue memberitahu, menyampaikan aja segala sesuatu yang gue tahu tentang perkara hidup ini aja. Perkara hidup. Ini nih apa motor ini ya? Motor ini tuh speedometernya mati, lampu stopnya kagak ada, bulu kayak gini, bodinya pecah-pecah, getarnya minta ampun bodinya. Kalau kaki-kaki mah padat dia. Bannya aja gue pakai ban FDR MP27 depan belakang. Soknya ya standar lah, sok mah apa sih namanya itu? Apa sih nama sok gue belakang nih? Pakai tabung. Tapi gue lupa namanya coy. Apa ya? Wah, nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan soknya. Itulah gue beli, berapa gue beli itu ya, 300.000 400.000 gitu. Enak lah kaki-kaki mah. Cuma remnya doang nih. Remnya Senin sampai Desember. Bukan Senin sampai ini. Bukan Senin sampai Sabtu. Ini ngeri kali nih. Kita ngebut ini coy. Anjay. Anjay, majulah Mio Khalifa. Mio ini jangan disenggol cok. Bodinya aja retak, bekas-bekas perjuangan. Biasa itu kan kalau preman-preman itu bekas lukanya banyak tuh. Nah ini udah nih, preman ini bandit, mafia nih, mafia kan bekas lukanya dikit, sekalinya bekas luka, bekas peluru. Nih, ini ya preman lah, ini preman. Ini tuh tuh bodi pecah, depan pecah, plat nomor miring. Ini tuh pernah tabrak kontainer cok. Motor ini tuh pernah gue pakai nabrak kontainer. Bukan kontainer, mobil tronton. Tracking gue tabrak ke belakang. Keras juga tuh motor, tracking tuh, keras banget. Iya, ada yang helm baru nih. Helm baru. Bang, soynya soy apaan nih bang? Kalau boleh tahu nih bang. Bang, soynya soy apaan nih? Helm apaan tuh bang? Helm kita juga bang. Nah, anjay. Ini dia tampilan kita coy. Ini kita tampilan kita. Nggak boleh jari tengah. Tampilan kita. Gila gue nih kalau pakai motor Mio Khalifa, gila gue. Sweaternya bagus nih. Gue spill orang-orang di jalan nih. Sweater bagus juga, sweater lu mbak. Buat gue aja lah. Bagus, brap tulisannya coy. Suka balapan kayaknya mamanya nih. Brap. Iya kan, kalau balapan kan wih banyak kali, ramai kali dia di mobil itu, di motor itu. Gue kira nanti mobil. Ramai kali ya di motor itu. Coy, udah mau nyampe, udah masih lama sih coy, nyampenya.
Ini masih lama sampainya ini. Capek gue ngomong. Capek banget gue ngomong kalau gue pakai Mio Khalifa itu omongan gue lancar cuy. Kenapa? Nggak multitasking gue. Kalau gue pakai Gorgon Izanagi sama Tania, gue pakai motor itu, omongan gue mah dikit. Kenapa? Gue fokus di depan, nggak bisa gue multitasking. Gue cuma core Duo anjay. spek laptop dulu Core 2 Duo, Core i5. Gue cuma spek kecil, otak gue nggak bisa multitasking, nggak bisa fokus sambil ngomong, nggak bisa. Gue fokus diem. Anjay, selip. Hei, menyala Mio Khalifaku. Kontainer coy. Ragu gua, bahaya. Jangan ragu, jangan bimbang. Ini kalau di motor orang kadang nyanyi ya. Di motor itu kadang orang nyanyi tuh. Di motor itu kadang orang nyanyi itu. Gua aja sering nyanyi. Lagu yang teringat di pikiran gue saat ini adalah lagunya Samson. Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari aku menyanyikan kisah tentang kita. Debunya banyak banget anjir. Debu Priuk ini keras coy. Debu Priuk coy. Priuk itu keras coy. Kehidupan di Priuk itu keras. Keluar ngeliat kontainer, keluar kalau lagi panas-panasnya minta ampun. Ini Kejaksaan baru coy. Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Utara. Tuh, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ini baru jadi tempat perwakilan Tuhan dalam memutuskan benar apa enggak. Itu dia tuh. Makanya disebut yang mulia, hakim yang mulia, karena dia yang ditugaskan memutus perkara benar apa enggak. Oke, dikit lagi kita nyampe di Priuk. Santai-santai ngomel. Setengah jam gua ngomel nih. Ada kali setengah jam nih. Ini vlog-vlog yang kalian mau kan? Gua ngoceh-ngoceh kagak jelas, ngelantur. Ini ada tempat main pedal di sini. Wah, dikit lagi nyampe coy. Alhamdulillah kita nyampe. Hampir nyampe. Gue mau bahas apa lagi ya? Gue mau bahas gila sekarang dijaganya banyak banget coy. Ini trek-trek balap pada dijagain. Gak ada lagi tuh. Di GPS aja dijagain full. Malam sampai subuh. Wah, dijagain malam sampai subuh di GPS. Di Pemuda juga. Waktu semalam gue lewat jam 2:30 ada di situ. Gue ngebut lewat, pas putar balik jelasin sama petugasnya. Gue nggak tahu dia ngeliatin karena marah atau ngeliatin karena motor gue suara aneh. Nah itu gue nggak tahu. Allahu Akbar. Rambut pirangmu membuatku terpesona.
Ini nih yang bikin pusing gua nih, terperangkap di antara truk-truk yang tidak jelas. Apakah dia bisa coy? Apakah dia bisa coy? Bisa, Mio Khalifa bisa cok. Anjay. Wah nyangkut dia anjing, nggak bisa cok. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ngeri coy kalau udah di dalam situ, ngeri. Kenapa gue bilang ngeri? Bisa mengakibatkan kita terjepit di antara truk-truk yang gede. Ini dia gue bilang Priuk keras coy. Salah satu bentuk kekerasan di Priuk itu adalah jalanannya. Kehidupan jalanan keras. Keras ngambil jalur. Sangat berbahaya buat teman-teman nih kalau di Priuk itu. Nah mumpung masih merah, mohon maaf, gue ngikut trek samping gue aja. Ini belum lagi rel di sini. Widih, kalau relnya lewat di situ tuh, buset dah. Lu sampai makan siang sampai makan malam. Saking lamanya, lama banget coy tungguin kontainer itu. Kereta api kontainer, wih gila. Lu kalau mengendara di Priuk harus fokus coy. Masuk nih, bisa nih. Harus fokus coy, lu mengendara di Priuk coy. Gak boleh lu ngantuk-ngantuk sedikit apa gitu, kayak mending lu singgah dah pinggir-pinggir yang bisa lu singgah. Oh di Priuk itu, widih. Allahu Akbar. No, ini mau transformer ini nih. Bumblebee belum ketemu aja. Bumblebee ini ada Optimus Prime. Ada banyak sini Optimus Prime. Gue curiga kalau di sini dibikin film semua berubah jadi Optimus Prime nih. Nih, ini apa ini macam kadang gue takut beneran, kadang gue takut motoran di Priuk. Kenapa gue bilang takut? Kayak gini-gini udah nih mengeri coy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, takbir. Masuk bang, ngeri sedep gue bang. Pendakian ini bang, mendaki ini bang. Takut gue motor gue tiba-tiba mati. Ntar dulu bos. Wih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeri coy, sini coy. Mio Khalifa masuk, wow masuk dia. Masuk dia coy. Baru di sini agak-agak nih, agak renggang dikit nih. Di sono nanti tuh masih padat. Kalau biasanya padat, tapi biasanya waktunya tertentu dia padatnya. Sore tuh, jangan lewat sini bos, sore bos. Lu lewat sini apalagi arah yang gue sekarang nih. Ini gila arahnya sini, gila. Macetnya macet. Lu kalau lihat macet-macet di Jakarta Pusat itu kayak biasa aja. Giliran Priuk macet, ini bos. Bukan nggak gerak lagi, bukan nggak gerak, patung. Diamnya luar biasa di sini kalau macet. Penyebabnya itu biasanya karena di ujung jalan ini, biasanya karena depo-depo pada masukkan mobil tracking itu yang bikin macet biasanya. Atau enggak ada truk yang keguling. Itu biasanya itu yang bikin macet coy. Masuk dia coy, Mio Khalifa coy. Mio Khalifa masuk coy. Nggak berani gue nih, nyali gue cukup udah. Nggak kayak dulu, sacet barber. Oke coy, jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton gua bercerita dan mengomel-ngomel di channel YouTube ini. Gua Rianca, berdoa semoga kalian baik-baik saja.
Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, brother. Tetap hidup positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, sampai.